Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Utami dari TIF 4I. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda 3 variabel. Di sini sudah terdapat sebuah tabel yang terdiri dari siswa, nilai akhir kimia, ujian, frekuensi membolos, dan nilai kuis. Karena kita akan membentuk pola regresinya untuk menganalisa data yang muncul berikutnya atau data ke-13. Dan karena kita memiliki data sebanyak 12, untuk memproses regresi linear berganda ini, kita memerlukan sebuah tabel penolong. Ini merupakan tabel penolongnya, yang mana akan kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan nilai matriks atau sebagainya. Untuk X1Y, X2Y, sampai X3 pangkat 2, itu merupakan tabel yang akan kita cari nilainya. Nah, karena kita menentukan sigma-sigma sesuai tabel penolong, maka kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menjumlahkan dari nilai Y sama dengan sum sorot dari nilai data pertama sampai ke data akhir, lalu tutup kurung. Nah, lalu kita copy sampai ke ujung. Kita copy dulu. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai pada X1Y. Untuk nilai X1Y yaitu berarti sama dengan X1 dikali dengan Y. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk X2 dikalikan dengan Y. Tarik ke bawah. Selanjutnya untuk X3 dikalikan lagi dengan Y. Lalu untuk X1 dikalikan dengan X2. Selanjutnya untuk X1 dikalikan dengan X3. Lalu X2 dikali dengan X3. Selanjutnya X1 dipangkatkan 2. Selanjutnya X2 dipangkat 2. Lalu X3 dipangkatkan 2. Nah, setelah kita mengisi tabel penolongnya, selanjutnya kita akan mencari nilai matriksnya. Lalu untuk nilai matriks A, menentukan nilai matriks A ini kita melihat rumus yang sudah ditentukan oleh tabel penolong, dan langsung saja kita masukkan nilai matriksnya. Sebelumnya untuk ke kolom pertama itu yang di sini adalah N itu adalah 12, berarti sama dengan
12. Lalu untuk kolom ke bawah kedua yaitu X1. X1 X1. Lalu untuk yang di bawahnya itu X2. Lalu di bawahnya itu X3. Nah, untuk di sini yaitu X1, lalu X1 pangkat 2. X1 pangkat 2. X1 pangkat 2. Lalu X1 X2. X1 X2. Lalu X1 X3. Seterusnya X2. Lalu X1 X2. X1 X2. Di bawahnya X2 pangkat 2. Lalu X2 X3. Nah, yang terakhir, kolom terakhir itu X3. Lalu X1 X3. X1 X3. Lalu X1. Lalu itu X2 X3. Ya, X2 X3. Yang terakhir X3 pangkat 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari dari nilai H. Tetap memakai rumus pada tabel penolong. Untuk H yaitu yang pertamanya Y, lalu yang kedua X1Y, lalu yang ketiga X2Y, dan yang ketiga X3Y. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari H, lanjut kita akan mencari matriks dari A1. Untuk matriks A1 ini kita menukarkan angka huruf N yaitu 12 dengan nilai dari H pertama yaitu 1011. Berarti di sini sama dengan, lalu yang di atasnya nomor kedua, kolom kedua, ketiga, keempatnya tetap. Nah, lalu di sini kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk matriks A2, karena ini matriks A2 berarti di kolom 2-nya kita tukar. Berarti di sini untuk kolom pertamanya kembali lagi 12. Di kolom 2 ini baru buat di 1011. Kolom 3-nya sama. Dan kolom 4-nya juga. Oke, tarik ke bawah. Nah, selanjutnya A3 berarti kita tukarkan pada kolom 3. Untuk kolom 1 dan kolom 2-nya tetap. Kolom 3-nya. Dan kolom 4-nya tetap.
Oke, kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya untuk matriks A4 berarti di kolom 4 kita tukarkan. Kolom 1-nya tetap, kolom 2-nya tetap, kolom 3-nya tetap, baru kolom 4 yang baru kita tukarkan. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah selesai mencari matriks A sampai matriks A4, selanjutnya kita akan mencari determinannya. Untuk determinan A, kita menggunakan rumus sama dengan mdeterm. Itu sama dengan mdeterm, lalu kita sorot nilai matriks A semuanya. Nah, selanjutnya untuk determinan A1 sama, kita sorot nilai matriks A1, lalu determinan A2, selanjutnya determinan A3, lalu determinan A4. Nah, selanjutnya setelah kita selesai mencari nilai dari determinan, langsung saja kita mencari nilai dari B. Yang pertama yaitu B1 menggunakan rumus sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Lalu determinan A2 dibagi dengan determinan A. Lalu determinan A3 dibagi dengan determinan A, dan determinan 4 dibagi dengan determinan A. Nah, setelah selesai dengan semuanya, maka kita bisa menentukan pola dari regresi berganda ini dengan cara Y sama dengan B1 ditambah B2 X1 ditambah B3 X2 ditambah B4 X4. Langsung saja kita tulis sama dengan B1 lalu ditambah dengan B2 dikali 1 lalu ditambah dengan B3 lalu dikali 2 lalu ditambah dengan B4 dikali 3. Oke, ini kita coba untuk menguji dari nilai X1, X2, dan X3 yang baru ini untuk melihat berapakah hasilnya. Langsung saja kita cari Y sama dengan B1 ditambah dengan B2 dikali dengan X1 lalu kita tambah dengan B3 lalu kita kali dengan X2
lalu ditambah dengan B4, lalu kita kali lagi dengan X3. Nah, maka mendapatkan hasilnya 92,74367. Berarti regresi berganda pada tabel yang telah kita tentui itu hasil Y-nya yaitu 92,74367. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.